اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirat rahimahullah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajah Musidawati. Kepada Ibu dipersilakan. ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا كثيرا وسبحوه هو الذي يصلي عليه وملائكته ويخرجهم وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah melantunkan ayat suci tadi. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mari kita dengarkan dan simak bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Fatimah Al-Zahra S. Kepada Ibu, silakan. Berdiri mulai. Kelihatan ya. Ini halus sedikit orangnya. Kelihatan jadinya bila bendunuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla. Barang siapa ajar Allah baik diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang yang celaka. Amin. Wa may yudlilhu, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang celaka di dunia akhirat, fala hadiyalah, maka orang tersebut tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para ketua Langgar Babur Rahim. Babur Rahim betul namanya. Subhanallah, pintu kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kasih sayangnya lawan kita seberataan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang ulun hormati, yang ulun muliakan grup Maulid peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun sayangi dan sangat disayangi lawan mama ulun. Nah, ulun kepesan tadi ada kawanku aja mama ulun lagi higa ulun minta izin pulang berdiri di gapian. Nah, ibu qoriah kita, mudahan kita dapat mudah-mudahan umur kakmu sidin panjang, kesehatan badan sidin, dikabulkan hajat sidin dunia akhirat. Mudahan kita dapat doa yang sama. Amin. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan dan yang ulun sayangi, yang disayangi Allah, yang dicintai Rasulullah, bubuhan pian seberataan nang hadir pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali Buai berkata, nah, apa ajar Sayyidina Ali? Man azama maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa
ada orang berkumpulan bantuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk membesarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Niscaya orang-orang tersebut Sayyidina Ali tidak akan dimatikan kecuali mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Ali pulang, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Maka orang-orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Imam Syafi'i berkata, Jarsidin, man jama'al maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Barang siapa nang mengiyawi kekawanan, mengiyawi tetangga, mengiyawi keluarga, mengundangi seluruh muslimin dan muslimat untuk berhadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wahayai makanan, wahayai ta'aman, menyiapkan makanan. Nah, kayak buban hari ini banyak benar, ada anggur bacucuk, ada apa hintalu bacucuknya, subhanallah. Ahli surga seberataan. Amin. Kemudian Imam Syafi'i, wa akhla makanan, menghiasi tempat tersebut dengan niat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, subhanallah, hiasan di belakang dulu nih. Kemudian Imam Syafi'i, wa amila ihsanan, dan orang-orang yang berhadir di dalam majelis itu berbuat baik kepada seluruh hamba Allah, seluruh umat Rasulullah. Wasara sababan liqiraatihi, dan orang-orang yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut saling membantu untuk berlangsungnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Maka orang-orang tersebut dari Imam Syafi'i akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama dengan orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang siddiq. Nah, orang-orang yang siddiq ini siapa? Para nabi dan rasul. Wasyuhada, akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang syahid. Siapa? Yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan menjunjung tinggi agama Allah. Wassalihin, akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Siapa, Bu? Ya, para wali-wali Allah. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan apa yang ada di dalam surga? Mala ainun ra'at, kada pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, kada pernah didengar keindahan yang ada di keindahan suara yang ada di surga itu kada pernah didengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbil bashar, kada pernah dibayangkan, kada pernah hati kita atau pikiran kita ini kada kalah membayangkan kayak apa indahnya surga. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asarat alaihi hajah, adakah di sini nang hajatnya belum kabul? Banyakkah banpin bisi hajat lawan Allah? Hendakkah dikabulkan Allah hajatnya? Hendakkah dikabulkan Allah doanya? Fal yukthir minas salati alayya, ya Rasulullah, hendaklah kalian wahai umatku perbanyak baca selawat kepadaku. Fa innaha takshiful humum wal kurub. Apabila umatku banyak membaca selawat kepadaku, ya Rasulullah, maka Allah akan menghilangkan kesedihan yang ada di dalam hatinya. Maka Allah akan menghilangkan kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang ada di dalam hidupnya. Subhanallah. Wa tuqtirul arzaq, barang siapa dari umatku dia banyak membaca salawat ya Rasulullah, nabu ay Rasulullah kepada, maka akan diluaskan rezekinya. Hendak kawan yang diluaskan rezekinya, maka banyak-banyak baca salawat. Akurkah?
surga berat. Amin. Wa taqdiyal hawaij. Barang siapa nang banyak salawatnya lawan aku ya Rasulullah, maka akan aku kabulkan doanya. Maka Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Karena baik di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berdoa, kita ini nak berdoa, kadingat membaca salawat di awal doa kita, maka doa kita tuh baik kada sampai menembus langit. Kenapa? Karena di langit itu ada hijab, ada penutup yang mana akan terbuka apabila kita membaca salawat. Nah, jadi Rasulullah bila kita membaca salawat sebelum kita berdoa, maka penutup yang ada di langit itu akan terbuka, maka diangkatlah doa kita, maka akan diaminkan oleh para malaikat. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, yang mau mengamalkan apa ajarku ya Rasulullah, yang mau mengamalkan apa yang aku sampaikan, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang yang mencintaiku. Cintakah pian lawan Rasulullah? Rindukah pian lawan Rasulullah? Handakkah pian dikumpulkan lawan Rasulullah? Maka umpatilah sunnah-sunnah Rasulullah. Waman ahabbani ya Rasulullah, barang siapa yang sungguh-sungguh dalam mencintai diriku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi baik, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW kayak apa kita ini supaya kalau mengamalkan sunnah Nabi, caranya yaitu dengan cara kita belajar mendengari hadis Nabi. Kalau bulah, karena kita kada akan tahu apa aja sunnah Nabi kalau kita kada mempelajari hadis ini. Nah, di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 hal ya Rasulullah yang menjadi permata, yang menjadi perhiasan di dalam diri seorang muslim. Bila ada 4 hal ini di dalam diri seorang muslim, maka tidak lagi yang lebih indah di dalam diri orang muslim itu kecuali yang 4 hal ini. Akan tetapi ya Rasulullah, 4 hal ini, perhiasan orang muslim ini akan hilang dengan 4 hal juga. Apa bu perhiasan orang muslim tadi? Ya Rasulullah, amal jawahir. Perhiasan seorang muslim itu yang pertama adalah al-aql, akal. Yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, sopan, sifat malu. Yang keempat amal saleh, perbuatan saleh. Fal ghadabu yazilul aql. Maka ya Rasulullah, sifat pemarah itu dapat menghilangkan akal. Nah, jadi bila kita ini hendak dimasukkan dalam golongan orang yang berakal, hendak supaya akal ini kada hilang dari dalam tubuh kita, hendak supaya perhiasan akal ya Rasulullah, dan perhiasan seorang muslim itu yang pertama adalah akal, supaya kita ini menjadi muslim yang indah, menjadi seorang muslim yang dicintai Allah, menjadi seorang muslim yang dicintai Rasulullah, maka hendaklah jaga akal kita. Kayak apa menjaga akal kita? Jangan pemarah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, ya sahabat nih, berikan wasiat lawan ulun. Jadi ya Rasulullah, la taghdab, jangan penyarikan ya Rasulullah boy. Kemudian sahabat nih asa kada puas dalam hati, kalau pina ada wasiat yang lain lagi yang awal mau Allah ulun selamat di dunia, selamat di akhirat. Adakah wasiat yang lain wahai Rasulullah? Diulangi lagi oleh Rasulullah, la taghdab, jangan marah ya Rasulullah. Sekali lagi sahabat nih menyampaikan Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah wasiat yang lain yang hendak pian berikan lawan ulun agar ulun ini dikumpulkan lawan pian di dunia, dikumpulkan di surga? La taghdab,
ya Rasulullah. Jangan pemarah. Akur kapan pian jadi orang jangan pemarah. Akur senang am cucu di rumah ampi jadi ini menyarikan. Tapi ulun yakin puan pian di sini orang seberataan penyayang, pemurah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang penyayang, orang yang pemurah itu kekasih Allah. Subhanallah. Kayak puan pian ini ulun yakin kekasih Allah seberataan. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, nah ini ada kisah gue contoh betapa Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang sangat pemaaf. Suatu hari datang seorang laki-laki dari dusun atau orang Baduy ya Rasulullah. Nah orang Baduy ini mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah sedang berkumpulan para sahabat Sidin di muka rumah Sidin. Tiba-tiba aja Baduy yang datang dari dusun ini menarik surban Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah sedang menggunakan surban yang tabal. Jadi gara-gara ditarik oleh Baduy tadi surban Rasulullah, bebalar buai bulu sidin, merah bulu sidin. Maka sarik para sahabat lawan Baduy ini hendak dibunuh oleh para sahabat. Waninya para sahabat, seorang laki-laki ini melukai Rasulullah, melukai kekasih Allah. Maka ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, lah tunduk, jangan sarik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada si laki-laki Baduy yang menarik surban sidin ini sampai bebalar, amun buah pian bu ditarik orang karudung sampai bebalar, apa jadinya? Mama apakan? Amin ya rabbal alamin. Kada sarik? Amin ya rabbal alamin. Ya kalau pula karena mengobati akhlaknya Rasulullah. Nah jadi boy pas waktu ditarik bebalar bulu Rasulullah nih, sarik para sahabat, jangan sarik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lawan si Baduy ini tadi, wahai laki-laki ya Rasulullah, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. Maka laki-laki tadi boy menjawab perkataan Rasulullah, wahai Rasulullah ya laki-laki tadi, ulun yakin ulun pada akan mendapatkan balasan dari apa yang ulun lakukan terhadap dia. Tersenyum Rasulullah. Kenapa aja Rasulullah? Ikam yakin benar kalau ikam pada mendapat balasan dari apa yang ikam lakukan kalau ikam sudah mengolah leherku terluka. Jadi aja laki-laki tadi ulun tahu kalau pian ini mempunyai sifat pemaaf. Ulun tahu kalau pian ini sangat mencintai umat pian lebih dari mama abah ulun mencintai. Ulun tahu kalau pian ini sangat penyayang, sangat pengampun, sangat santun, sangat ramah. Ya. Baduy tadi kepada Rasulullah. Maka tersenyum boy Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh Rasulullah bu? Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat Sidin yang sedang berada di sekeliling Sidin, wahai para sahabatku, ya Rasulullah, ambil gandum lawan kurma yang ada di dapurku. Penuhi onta si Baduy ini. Baduy itu boy ontanya ada kantong kanan kiri. Penuhi ya Rasulullah di kantong kanannya dengan gandum yang ada di dalam dapurku. Penuhi kantong yang ada di dalam sebelah kirinya ini dengan kurma yang ada di dalam dapurku. Subhanallah, Rasulullah pula penyayang benar sidin, pemaaf benar Rasulullah. Mudahan kita kawan mau pakai sifat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bertambah lebih rasa sayang biar lawan Rasulullah, bertambah pula karena tidak cinta orang kalau ada kenal ya kalau pula makin kenal makin cinta. Nah jar orang juga pang belum ada tahu juga. Nah jar orang itu maka kita ini semakin sering mendengar cerita tentang Rasulullah makin bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tambah cinta kan pian lawan Rasulullah. Masya Allah, mudahan Allah beri mimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, kalau ghadabu yasilul aql. Marah akan menghilangkan akal ya Rasulullah. Maka jangan jadi orang yang penyarikan ya Rasulullah. Kayak apa caranya menghilangkan bila pas kita nih lagi sarik-sariknya? Kayak apa caranya? Maka ya Rasulullah, ketahuilah innal ghadaba minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar. Sesungguhnya syaitan itu
dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Nah, wa innama tutfa'un nar bil ma. Dan api itu akan mati apabila terkena banyu. Ya kalau boleh. Maka ya Rasulullah, apabila kalian sedang marah, supaya meredakan marahmu itu, lakasi baudu. Akur kabuhan pian, banyak-banyak bodoh supaya hatinya lembut. Amin. Dan pula waktu ditarik Ibu Ayu mendapat amalan bila mendengar azan supaya dapat pahala dari seluruh orang yang berazan yang ada di dunia ini, maka hendaklah kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ijabatal mu'azzin fi hadzal masjid wa sairil masajid lillahi ta'ala. Sahajaku menjawab azannya orang yang di masjid ini dan seluruh masjid yang ada di dunia sampai hari kiamat karena Allah Ta'ala. Amin. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة على الرفيعة أبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله. Kita rasakan sebelah
Jadi perhiasan pertama seorang muslim tadi yaitu apa Bu? Akal. Nah, akal tadi akan hilang kalau marah. Jadi jangan marah. Kayak apa cara supaya hati selalu dingin? Maka rancak-rancak Bu wudu. Jaga wudunya. Bila kita menjaga wudu, bila kita rancak wudu, maka akan lembut hatinya. Subhanallah. Mudahan kita amalkan. Amin. Mudah-mudahan Allah dalam amalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Perhiasan yang kedua yaitu agama. Nah, perhiasan seorang muslim yang kedua ini adalah agama. Agama itu boy akan hilang apabila seseorang tersebut mempunyai sifat dengki. Jadi ya Rasulullah, al-hasadu yuziluddin. Penyakit hasad, penyakit iri dengki itu hawa menghilangkan agama yang ada di dalam hati seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Pada suatu hari baik Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, ketahuilah para sahabatku ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai musuh dari kalangan manusia. Jadi ya para sahabat, siapa wahai Allah waninya siapa wahai Rasulullah waninya memusuhi Allah? Siapa manusia tuh? Maka Rasulullah SAW menjawab, alladzina yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadlih. Seseorang manusia yang mempunyai sifat hasad, yang mempunyai sifat iri dengki terhadap manusia lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki. Nah, jadi ya Rasulullah, orang yang bisi sifat iri dengki ini adalah musuh Allah. Amun Allah dijadikan musuh, lawan siapa lagi minta tolong? Ya kalau bulan. Amun bermusuh lawan Allah hendak gimana lagi begana? Bumi ampun Allah, langit ampun Allah, bahkan diri kita ini yang menciptakan Allah. Amun memusuhi dan menciptakan kita, siapa lagi yang menolong? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita ini dari sifat iri dengki. Amin ya rabbal alamin. 6 orang ya Rasulullah yang masuk neraka tanpa dihisab Bu Ai. Masuk neraka tanpa dihisab kayak apa? Orang ada masuk surga tanpa dihisab ya kalau boleh. Bukannya masuk neraka tanpa dihisab. Nah, jadi ya Rasulullah 6 orang yang masuk neraka tanpa dihisab. Yang pertama yaitu pemimpin yang zalim. Yang kedua orang yang rasis. Jarwah ini tahu lah pemimpin rasis itu apa? Yaitu menganggap orang lain lebih rendah daripada diri sendiri. Apakah itu dari kulit, apakah itu dari marga, apakah itu dari budaya, apakah itu dari uang, dari harta, dari pendidikan, atau dari apapun. Nah, bila menganggap orang lain lebih rendah daripada diri sendiri, asal seorang aja yang paling baik, maka orang tersebut masuk neraka tanpa dihisab. Nah, yang kemudian yang ketiga ya Rasulullah, 6 orang termasuk dalam masuk neraka tanpa dihisab, yaitu orang yang sombong. Nah, la tamshi fil ardi marahan, ya Allah baik. Jangan ikam berjalan di atas bumiku, amun masih ada sifat sombong di dalam hati, walau sebiji sawit. Amun diusir oleh Allah, gimana lagi anak begana keluar planet bumi, ampun Allah juga. Nauzubillah min dzalik. Mudahan Allah bersihkan hati kita, karena hanya hati yang selamat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat ya Rasulullah, nah, orang yang masuk neraka tanpa dihisab yaitu pedagang yang berkhianat. Nah, jadi bila berjualan berdusta, tahu aja barangnya ada cacatnya, disimpan-simpani, dilipat-lipat supaya pembeli ini kada tahu. Nah, pedagang yang berkhianat, pedagang yang berdusta ini masuk neraka tanpa dihisab. Ya Rasulullah, amalnya mati belum bertaubat. Jadi bila ada yang sudah tagawi, kasih bertaubat, karena Allah Maha penerima taubat. Kemudian yang kelima, nah yaitu orang yang kada hakun menuntut ilmu, lalu inya kada tahu hukum Allah. Amun kita ini bulah, wah ini musim HP di internet kalau bulah, pasti bukan pian bisi HP yang ada internet
internetnya. Mun konten kada bisi cucu pasti ada bisi HP nang ke internet. Kada alasan untuk kita kada menuntut ilmu. Ya kalau bulah ulun buai belajar di Tarim. Waktu itu 4 daurah di Tarim sekitar 40 hari. Kemudian ulun begana lagi di Tarim kurang lebih 3 bulan di sana. Ulun lihat kenapa julun orang-orang Tarim ini disebut sebagai orang-orang yang paling banyak wali Allah di sana. Bahkan Abah Gurus kumpul di dalam ceramah Sidin. Jar Sidin, orang-orang Tarim ini belum balik sudah banyak yang diangkat oleh Allah jadi wali Allah. Nah, pas ulun gue diundang ke rumah kakaknya Habib Umar, ginian Sidin. Apa nang digawi Sidin pas di dapur, Bu? Ulun mengangkatakan piring, Sidin menyiapkan kami makanan kacang. Habis itu tentang tuntung kami makanan, kami hendak balik, ulun angkatakan piring ini ke dapur Sidin. Sekalinya gue di dapur Sidin tuh kada berhenti mendengar ceramah agama. Radio Sidin, maka di Sidin kada bisi buat orang di Tarim itu kada kayak kita di pang nang mudah internet, kada. Di sana itu pakainya radio, kada pakai ini, kada pakai HP yang berinternet. Jadi radio yang ada di dapur Sidin itu ada pematian, isinya apa? Mendengar ceramah Habib Umar, mendengar ceramah para wali Allah yang lain. Kemudian waktu itu, waktu di Tarim, ulun tinggalnya di madrasah, di pesantren. Madrasahnya ampun istri Habib Umar. Nah, Ubah Ummu Salim, habis subuh pas waktu di pesantren itu, setiap kali ulun ke dapur, orang-orang yang di dapur nih, nah bubuhan ahli Tarim yang mengganti menatak sayur, bebasuh, bebersih, simpun, itu boy kada pernah mati radionya itu dari mendengar ceramah. Subhanallah. Orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Makanya kita berniat pula, mudahan kita berniat di dalam hati kita, mudahan Allah matikan kita dalam keadaan menuntut ilmu. Bukan berarti kita persyaratan duduk di majelis mati ada juga, tapi ketika kita berniat hidup kita ini untuk menuntut ilmunya Allah, untuk mempelajari ilmu Allah, untuk mengamalkan ilmu Allah, walaupun pada saat itu kita meninggal di kamar, tetap dicatat oleh Allah SWT mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita sudah niatkan diri kita untuk menuntut ilmunya Allah, untuk mempelajari ilmunya Allah, untuk mengamalkan ilmunya Allah, berusaha hadir di majelis ilmu seapa kawa. Nah, mudahan kita mau mengamalkan mu'ufati ahli Tarim. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya Rasulullah, orang yang bodoh karena dia tidak mau menuntut ilmu, maka orang tersebut masuk dalam neraka tanpa dihisab. Yang keenam, yang keenam ini ya Rasulullah, orang yang masuk neraka tanpa dihisab, yaitu orang alim yang inya tahu sudah hukumnya hasad itu kada boleh, hukum iri dengki itu kada boleh, masih aja iri lawan orang, masih aja dengki lawan orang, kadang kawan tetangga nukar kipas angin lalu aja batuyul sinanya aja, kadang kawan tetangga nukar sampo hanyar. Nah, ya, nang apa? Itu jadi dapat mana duit? Ya nauzubillah min dzalik, itu orang hasad. Nah, jadi orang hasad ini ya Rasulullah termasuk ke dalam golongan 6 orang yang masuk neraka tanpa dihisab. Nah, jadi boy, kayak apa caranya supaya kita nih jangan ada penyakit hasad? Ya kalau ulah kita tepukan benar, jangan sampai ada di dalam hati ini rasa iri lawan orang, jangan sampai di dalam hatinya ada rasa dengki lawan orang, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan 6 orang yang masuk neraka tanpa dihisab. Nah, kayak apa caranya? Yang pertama adalah berbaik sangka lawan Allah. Bila kita ini berbaik sangka lawan Allah, kita yakin kalau rezeki kita hari ini Allah yang memberi, maka kita bersyukur. Kalau boleh hari ini kita dapat duit 1.000, Allah yang memberi, wajib kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum, Allah. Bila bulan kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, bila kalian kufur dengan nikmatku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sungguh adabku sangatlah pedih. Bila kita hendak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka hendaklah banyak bersyukur.
selalu berbaik sangka lawan Allah, banyak bersyukur, niscaya Allah jauhkan dari sifat hasad. Amin ya rabbal alamin. Nah, perhiasan yang ketiga ya Rasulullah yang ada pada diri seorang muslim yaitu al-haya, sifat malu. Yang pertama tadi akal, yang kedua tadi agama, perhiasan orang muslim. Yang ketiga ini adalah al-haya, malu. Nah, jadi malu ini ya Rasulullah bisa hilang. Sifat malu, perhiasan malu yang ada dalam diri seorang muslim ini bisa hilang apabila orang tersebut mempunyai sifat tamak. Nah, serakah di orang tulah, kadang mau puas, kadang mau bersyukur dengan nikmat-nikmatnya Allah. Nah, jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW kenapa kita ini perlu menjaga sifat malu tadi di dalam diri kita, karena al-haya wal iman qurina jami'an. Malu dan iman ini selalu adalah bersaudara ya Rasulullah. Apabila hilang di antara keduanya, sifat malu itu hilang di dalam hati seorang yang beriman, hilang juga imannya. Bila iman orang itu hilang, maka hilang juga sifat malunya. Karena sifat malu dan iman ini bersaudara yang kadang-kala dipisah ya Rasulullah. Jadi penting benar bagi kita ini menjaga sifat malu yang Allah berikan ke dalam diri kita. Nah, dengan cara apa? Jangan tamak, jangan serakah, bersyukur lawan nikmat Allah. Suatu hari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, melihat Rasulullah SAW ini dalam keadaan berabah sidin di kamar sidin, teplengkor tuh kayak apa, meringkuk, kenapa ya bahasa belajarnya, teplengkor coy pula. Nah, meringkuk kayak itu. Jadi jar Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, ulun tahu pian ini semalam puasa, hari ini waktunya pian makan, tapi kadida makanan di dapur kita, sehingga ulun yakin pian hari ini dalam keadaan sangat lapar. Apa aja Rasulullah, Bu? Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sayyidah Aisyah berdoa pian lawan Allah, mudahan Allah memberi kita rezeki supaya pian kawa berbuka puasa. Kemudian apa aja Rasulullah, Bu? Wahai Aisyah ya Rasulullah, ketahuilah kalau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan kepadaku agar menjadikan seluruh bukit-bukit yang ada di Mekah itu menjadi emas. Tapi ya Rasulullah, aku tidak mau. Kenapa? Karena ya Rasulullah, ya Allah, aku ingin hari ini aku dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lapar, besok aku makan dalam keadaan kenyang. Apabila aku berada dalam keadaan lapar, aku ingat denganmu. Ketika aku dalam keadaan kenyang, aku memakan dari nikmatmu, maka aku bersyukur kepadamu. Aku ingat akan semua nikmatmu ya Rasulullah. Aku kada hendak sedetik pun wahai Allah lupa kepadamu. Nah, subhanallah. Rasulullah kadang pernah sidin itu merasa kenyang perut sidin, bahkan ada para sahabat yang merawikan tidak pernah Rasulullah itu seumur hidup sidin sampai meninggal merasa kanyang banar. Ulun betapun lawan buat pian pernah lah, buat pian kanyang banar. Mariga 2-3 kali pernah lah. Nah, subhanallah, ini boy berkat perjuangannya Rasulullah, berkat perjuangannya para sahabat Nabi, sehingga kita kawan nyaman. Wah ini, subhanallah, jazakallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW yang terakhir, habis ini kita berikan ya Rasulullah SAW. Yang pertama tadi kalau belah perhiasan seorang muslim yaitu apa? Akal. Yang kedua yaitu iman. Yang ketiga yaitu malu. Yang keempat ya Rasulullah, perhiasan seorang muslim itu adalah apa? Amalus soleh, ibadah yang soleh. Ibadah yang soleh ini akan terhapus pahalanya dengan apa? Dengan gibah. Nah,
Wal ghibatu tuzilul amal saleh, ya Rasulullah. Ghibah itu akan menghapus amal yang soleh. Suatu hari Bu Aid, Rasulullah SAW bersama seluruh sahabat. Waktu itu banyak para sahabat di hadapan Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, wahai para sahabat, hendakkah bukan tahu siapa orang yang paling rugi karena di akhirat? Jadi ya para sahabat, orang yang paling rugi, orang yang paling miskin itu Rasulullah adalah orang yang paling bisi harta, orang yang paling bisi dinar dan dirham. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak wahai para sahabatku, bukanlah orang yang rugi di akhirat itu, bukanlah orang yang miskin di akhirat itu orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai emas, orang yang tidak mempunyai dirham. Kada ya Rasulullah. Akan tetapi orang yang paling rugi di akhirat itu, orang yang paling miskin karena di akhirat adalah orang yang selama hidupnya sembahyang 5 waktu, orang yang selama hidupnya ketujuh bersedekah, orang yang selama hidupnya membayar zakat, orang yang selama hidupnya ketujuh beramal saleh. Akan tetapi inya ketujuh menyakiti hati orang. Akan tetapi orang lain kada selamat dari kejahatan lidahnya, orang lain kada selamat dari kejahatan tangannya. Akan tetapi orang tersebut ketujuh memfitnah orang, orang tersebut ketujuh menggibah orang. Nah, orang tersebut ketujuh menyakiti orang lain, apakah itu dari tangannya maupun dari lidahnya, ataupun mengambil hartanya ya Rasulullah. Orang itulah orang yang paling miskin karena dia akhirat. Kenapa? Karena ketika orang itu menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, di akhirat ia membawa pahala sembahyang, kalau pula membawa pahala amal soleh, membawa pahala zakat. Sekalinya pas dihisab, oh inya menggibah orang, berikan pahalanya lawan orang yang digibahnya. Kemudian dilihat lagi catatan amal ibadahnya, oh inya menyakiti orang lain, berikan pahala zakatnya seumur hidup lawan orang yang disakitinya. Dilihat lagi di amal catatan inya selama hidup, oh inya pernah mengambil harta orang lain, berikan amal solehnya. Sekalinya dilihat lagi di catatan amalnya selama inya hidup, ternyata inya selalu memfitnah orang, atau di mana mah ada menggosip dia orang wah ini bulah. Gosip tuh boy wah ini ada nang gosip kada berasa, iyalah Bu. Gosip di HP yang kalau bulah buka HP, buka Instagram, buka apa Facebook, apa TikTok, HP nya orang turun kan bisi bang TikTok tuh. Nah, membuka melihat gosip tuh boy gibah kada berasa. Nah, ketika dilihat habis sudah amal puasa diberikan lawan orang yang dizalimi, habis dah pahala zakat, habislah pahala amal ibadah, maka jar Allah ambil dosa orang yang digibahnya tuh, ambil dosa yang difitnahnya tuh, ambil dosa orang yang dizaliminya itu, berikan lawannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya Rasulullah, orang yang paling rugi, orang yang paling miskin dia hari kiamat kena adalah orang yang ketujuh menggibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai lawan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ya Allah, ketahuilah apabila seseorang yang ketujuh menggibah, yang ketujuh memfitnah, yang ketujuh menyakiti hati orang lain mati, tapi inya bertaubat sebelum matinya, maka orang tersebut akan masuk surga tapi terakhir. Kada untungnya ngurusi urusan orang ya kalau bulan. Kemudian jar Allah, ketahuilah wahai Musa, apabila hidup seorang manusia hidupnya dipakainya untuk menggibah orang lain dan inya belum bertaubat, maka orang tersebut akan masuk neraka tanpa dihisab. Nauzubillah dari kada ampunan jar Allah. Kenapa Allah kada akan memberi ampun bagi orang yang menggibah kecuali orang tersebut mendatangi orang yang digibah dan orang yang digibah itu mengampuni, memaafi kesalahannya. Nah, alhamdulillah yang jadi. Jadi Bu Aid, ya Rasulullah sidin berpesan, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika." Apabila ada keinginan di dalam hati kita nih, nah, hendak mencari kekurangan orang lain, ada keinginan di dalam hati ini hendak melihat kesalahan orang lain, hendak menggunjing orang lain, hendak mencari orang ini apa salahnya, orang ini apa kurangnya, orang ini apa dosanya. Fadhkur uyuba nafsik ya Rasulullah. Lihati aib ikam berdahulu ya Rasulullah. Lihat
diampuni Allah. Lihati salat ikam hari ini sudahlah diterima Allah. Lihati ya Rasulullah zikir ikam hari ini sudahlah diterima Allah. Lihati sudahlah dosa hari ini dari bangun guring sampai guring lagi sudahlah diampuni Allah. Lihati aib ikam dulu sendiri ya Rasulullah sebelum ikam melihati aib orang lain. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah hilangkan sifat jahat yang ada di dalam hati kita. Allah jauhkan hati kita dari sifat iri dengki. Allah jauhkan, Allah bersihkan hati kita dari segala sifat yang kalau memasukkan ke dalam neraka tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirat. Allah kabulkan hajat kita di dunia dan akhirat. Allah mudahkan kita untuk pergi ke Baitullah. Allah mudahkan untuk kita bertawaf di Baitullah. Allah mudahkan untuk kita bersa'i di Safa dan Marwah. Allah mudahkan untuk kita pergi ke Madinah, berziarah, bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan berkat Nabi Muhammad SAW Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dari ulun. Mudahan kita kawal mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Mudahan kita kawal mengumpati sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ya Rasulullah, barang siapa yang mengumpati sunnahku, siapa yang mencintai sunnahku, maka ahabbani, maka orang tersebut mencintai diriku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama diriku nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ulun mohon ampun apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada amalan nih Bu Ai. Nah, amalan ini Bu Ai didapat dari Abah Guru Sekumpul, yang mana jar Abah Guru Sekumpul di dalam kitab Syamsul Ma'arif, apabila kita membaca amalan ini 100 kali sehari, maka Allah akan memudahkan rezekinya. Nah, hendakkah diluaskan rezekinya? Nah, baca salawat di 100 kali. Kemudian akan dihilangkan kesusahan, akan dihilangkan kemiskinan, akan dibukakan pintu surga, dilindungi fitnah kubur, dan apabila orang istiqomah baca salawat ini akan melembutkan hati dan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang tawaddu. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama pula. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wa'dil Amin. Sekali lagi pula. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wa'dil Amin. Sekali lagi nah, dahan nafas. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wa'dil Amin. Ulun ijazahkan lawan buhan pian keberadaan. Buhan pian jawab kami terima. Barakallahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu penceramah yang telah menyampaikan tausiahnya tadi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan intisarinya. Selanjutnya acara doa dan penutup. Dengan hormat kami mintakan kepada Ibu penceramah untuk memimpin pembacaan doa. Kita bertahlil sedikit pula, karena tahlil ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita. Apabila seseorang orang tuanya telah meninggal dunia, cara untuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah dengan mengirimkan doa. Orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang yang berbakti lawan mama abahnya, maka dia akan dapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya
الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص وموعظتين خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ولد الحقوق علينا أجمعين بأن الله يتغاشهم برحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغيثهم وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات
بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء القول أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك ثم إلى أرواح السرور keluarga yang telah mendahului kita wa ila arwahi seluruh guru-guru yang telah mendahului kita wa ila arwahi seluruh kerabat kawan-kawan yang telah mendahului kita wa ila arwahi seluruh anak-anak yang telah mendahului kita wa tawabin mitra tawabin dhalika ma'a mazidi birika ihsanika ila rohi man kanat al-qira'atiha hunna bismihi wa talawna dhalika min ajli thumma ila arwahi walidina wa syuhina ma'alimina wa dhawukuk alaina ajma'in wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li'ibadatil hajj wal umrah marat fi hayatina ya Allah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wat tarim bi barakati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bersama-sama baca doa Ummul Quran Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum bagian berdiri kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Jadi cara Rasulullah barang siapa yang duduk di majelis ilmu kemudian dia membaca doa kafaratul majlis sebelum dia berdiri sudah diampuni dosanya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Bacaan doa tadi maka melakukan acara sama hari ini. Ada kita